webinar ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, perkenalkan, saya adalah Elizabeth Gusti Tristiati. Saya adalah salah satu mahasiswa teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol yang pada sore hari ini akan membantu memandu jalannya webinar, dan berikut akan saya bacakan mengenai tata tertib webinar Instrumentation the Series. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mengisi form evaluasi yang akan diberikan pada akhir acara. Form evaluasi juga berfungsi sebagai form kehadiran. Selama webinar, mikrofon milik peserta harap dimatikan atau dalam keadaan mute. Mikrofon boleh dinyalakan ketika sesi tanya-jawab berlangsung. Peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera selama acara webinar berlangsung. Yang keempat, pada sesi tanya-jawab, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, menuliskan pertanyaan dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan, pada link yang akan disediakan pada kolom chat Zoom Meet atau juga disediakan pada grup WhatsApp. Yang kelima, ketika sesi foto bersama, peserta diharapkan menyalakan kamera. Yang keenam, e-sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta setelah acara dilaksanakan. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Nur Rahman Rosyid, STMTD Engineering, selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM. Kepada Bapak Nur Rahman Rosyid, apakah sudah siap? Ya, siap. Oke, baik. Ya. Langsung saja, Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pada moderator, Mbak Elizabeth Gusti Tristiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan yang yang Mbak Moderator Elizabeth Gusti Tristiati ya. Serta kepada Bapak Ida Nursianto STMN selaku Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kendali, dan para panitia mahasiswa Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kendali atas terlaksananya acara webinar series bidang kalibrasi dan instrumentasi ini. Dan tentunya peserta webinar sekalian, selamat bergabung dan berbagi dalam webinar series dengan topik kalibrasi dan instrumentasi di bidang industri. Sedikit saya berikan komentar terkait dengan topik ini. Pada era industri 4.0 saat ini ataupun di masa depan, saya yakin kalibrasi dan instrumentasi ini akan terus berkembang ya. Karena teknologi di bidang ini menjadi ujung tombak sebenarnya dari industri 4.0 atau era apapun nanti. Otomasi, ya, robotika sampai artificial intelligence dan big data misalkan. Tidak akan bekerja tanpa ada instrumen dan kalibrasi yang handal. Contoh produk dari UGM yang lagi naik daun saat ini yaitu Genus ya. Hal ini berbasis AI untuk bisa memutuskan apakah positif COVID atau tidak. Tapi tanpa instrumentasi dan kalibrasi sensor yang baik, apakah akan mampu mencapai akurasi sampai 97% saat ini. Nah, itu saya komen dari saya terkait topik ini dan juga sambutan dari saya. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat pada para peserta, selamat berwebinar, berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada panitia ya, atas kerja kerasnya
terselenggaranya webinar ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurrohman Rosyid yang sudah berkenan memberikan sambutan pada sore hari ini. Baik, para hadirin yang terhormat, tanpa dipungkiri, pasti kita juga penasaran dengan seluk-beluk dari kedua pembicara hebat kita nih. Tapi mohon bersabar, karena saya akan mulai dari pembicara pertama. Berikut akan saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara pertama. Bisa ditampilkan CV dari Bapak Sony, Dian. Baik. Bapak Sony Damayana merupakan former Vice President International Society of Automation Singapore Section yang sekarang berkarya di Uni Emirat Arab di ADNOC Offshore dan menjabat sebagai Senior Project Engineer for Major Project. Dan perlu diketahui bahwa Bapak Sony merupakan lulusan Teknik Industri Universitas Gunadarma yang kemudian melanjutkan pendidikan di Joint Program Manipal University Dubai yang bekerja sama dengan Carnegie Mellon University USA pada tahun 2020 dan memilih Artificial Intelligence dan Deep Learning sebagai keahliannya. Lanjut. Bapak Sony Damayana juga menerima beberapa gelar seperti Certified Scrum Master tahun 2020 yang diberikan oleh Scrum Alliances Organization, kemudian Certified Artificial Intelligence dan Machine Learning, Certified Professional Human Resources Data Analytics yang sama-sama diberikan pada tahun 2020 oleh Manipal University Dubai, kemudian ada Certified Talent Management Professional, Certified Professional in Learning and Performance, Certified Training and Development Professional yang sama-sama diberikan pada tahun 2017 oleh Human Capital Management Institute, Association for Talent Development. Berikut juga beberapa pengalaman kerja yang pernah ditekuni. Yang pertama ada ADNOC Offshore, berperan sebagai Upper Zakum, Oil and Gas Field Development, dari bulan Maret 2014 sampai dengan November 2019, serta berperan sebagai Senior Construction and Commissioning Engineer. Yang kedua, Pertamina Hulu Energi, ONWJ GG Oil Field Development Project, dari bulan November 2013 sampai dengan Maret 2014, dan berperan sebagai Senior Electrical and Instrument atau Control System Engineer as Subject. Lalu juga pernah berperan sebagai Occidental Petroleum pada tahun 2010 sampai dengan 2013, serta yang terakhir Instrument and Control System Facility Construction Engineer. Yang ketiga, pernah berkontribusi di HES Pangkah Limited pada bulan Juni 2006 sampai dengan Juli 2010 dan berperan sebagai Instrument and Control System Facility Project Engineer. Selain itu, Bapak Sony Damayana juga menerima berbagai macam penghargaan seperti Mubarak Award from Qatar Energy Ministry 2004. Yang kedua ada Mubarak Award from Qatar Energy Ministry pada tahun 2006. Yang ketiga ada Special Recognition Award for Kerici Oil and Gas Production Gold from ConocoPhillips tahun 2008. Yang keempat ada Employee of the Year Award from Occidental Petroleum pada tahun 2011. Yang kelima ada Healthy Safety Excellence Award from Occidental Petroleum pada tahun 2013. Dan yang terakhir ada Great Idea Award from ZETCO ADNOC Offshore dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2015. Selain itu, Bapak Sony Damayana juga tergabung pada beberapa organisasi, yaitu International Society of Automation, National Fire Protection Association, Indonesian Planning Engineer Association, the Society of Petroleum Engineer, American Society of Safety Engineer, Instrumentation Control Engineer. Nah, itu tadi merupakan beberapa gambaran latar belakang dari Bapak Sony Damayana. Wah, ini pasti para peserta sudah tidak sabar nih. Oke, kalau begitu langsung saja saya mengundang Bapak Sony Damayana. Apakah sudah siap, Pak? Oke, sudah siap dari tadi. Baik, kepada Bapak Sony Damayana dipersilakan untuk mulai memberikan materi. Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi bisa saya share screen saya ya, berarti ya?
Oke, sebentar. Kok nggak muncul? Oke, sekarang bisa dilihat screen-nya? Baik, Pak, sudah tertampil. Sudah ya? Oke. Oke, Mungkin bisa selamat di-zoom sore sedikit, Pak, maaf. buat gimana? Oh, bisa bentar ya. Saya ini dulu. Oke. Sudah lebih jelas kan? Iya, Pak. Oke. Bentar. Ya. Oke, selamat sore buat semua. Juga terima kasih buat Bapak dari ini ya, dengan Pak Nur Rohman dan juga guru-guru besar dari UGM yang beri kesempatan saya untuk dapat berbicara di sini. Jarang-jarang banget bisa memberikan sharing terutama di UGM. Baru pertama kali saya ini ya untuk dapat memberikan sharing, terutama untuk yang mengenai instrumentation. Jadi hari ini topik yang akan saya berikan adalah mengenai instrument calibration, mengenai future calibration technology. Jadi seperti apa gitu calibration technology untuk masa depannya seperti apa, itu akan kita bahas sekarang. Dan juga nanti ada beberapa contoh juga apa yang sudah terjadi saat ini. Jadi dengan demikian diharapkan nanti rekan-rekan dan juga adik-adik di sini bisa sedikitnya mendapatkan gambaran instrumentasi itu larinya akan seperti apa dan akan kemana. Oke, sekarang topik kita hari ini adalah pertama akan membahas dulu mengenai apa sih calibration itu. Jadi calibration definition. Kemudian selanjutnya adalah mengenai standar metrik atau besarannya ya, besaran standarnya yang menjadi referensi. Kemudian topik ketiga adalah mengenai calibration uncertainty. Ini adalah mengenai hal-hal yang menyebabkan kalibrasi itu atau kegiatan kalibrasi itu terganggu atau yang terpengaruh olehnya. Itu akan kita bahas juga. Kemudian yang keempat adalah mengenai frekuensi interval atau berapa ya untuk intervalnya untuk proses kalibrasi akan kita bahas juga. Dan yang terakhir adalah mengenai future teknologi calibration teknik. Nah ini sebenarnya adalah materi intinya yang di terakhir ini, tapi nggak apa. Ibaratnya gambarannya sekarang, jadi semua akan tahu kan, jadi step-stepnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke calibration definition. Yang pertama adalah apakah sebenarnya itu kalibrasi itu sendiri? Mungkin banyak yang bertanya-tanya di sini ya. Instrumentasi kok berhubungannya dengan kalibrasi? Itu kenapa gitu kan? Atau sebenarnya mungkin masih banyak bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya instrumentasi itu? Apakah instrumentasi itu hal-hal yang kalau lihat kemarin saya terima flyernya ya dari panitia, itu kan masih banyak yang beranggapan bahwa instrumentation itu adalah about the music atau ibaratnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan musik. Sebenarnya sih instrumentasi emang ada hubungannya dengan musik, tapi dalam hal ini untuk instrumentasi yang ada di sini adalah kita yang bahas adalah mengenai hal tentang control system. Nah, sebenarnya untuk instrumentasi itu di industri atau di dunia industri ya, ataupun di mana saja, itu hanya cuma menghandle mengenai tiga hal. Atau yang kalau disimplified itu hanya dua hal, yaitu mengenai measurement dan control. Jadi ukur, kemudian kontrol. Cuma di kontrol sini, dalam hal kontrol itu akan terbagi dua. Yang pertama itu adalah control system. Yang kedua adalah FCE atau final control element. Nah, dalam satu cycle control itu terkadang hanya ada
dalam sampai setelah measurement sampai kontrol saja. Ada yang seperti itu. Tapi yang cycle yang komplit adalah measurement, control, and FCE atau final control element. Jadi final control element ini di sini adalah apa yang akan dikontrol. Nah, FCE ini kan ada macam-macam nih. Kalau yang kita ambil simpelnya adalah seperti ini. Setelah kita, misalnya untuk kita ambil contoh pengukuran temperatur misalnya kan. Jadi kita ambil data untuk measurement-nya itu dalam bentuk temperatur. Kemudian untuk kontrolnya itu nanti adalah TIC atau temperatur control. Itu kita akan buat apa nih? Apakah akan menggerakkan pompa, atau akan menggerakkan motor, atau kontrol valve. Nah, motor, kontrol valve, atau item-item yang menjadi action equipment itu adalah bagian dari FCE. Itu adalah instrumentasi. Nah, sekarang kenapa kok instrumentasi itu perlu dikalibrasi? Dan apa sih kalibrasi itu? Kalibrasi itu sebenarnya itu pada prinsipnya itu merefer pada BIPM ya, jadi International Bureau of Weight and Measures. Jadi saya tidak akan bacakan nih secara bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesia secara simpelnya itu begini. Kalibrasi itu adalah proses membandingkan antara besaran standar dengan instrumen yang akan dipergunakan sebagai media pengukuran. Itu simpelnya seperti itu. Jadi membandingkan nih. Karena apa? Instrumentation itu pada prinsipnya, pada dasarnya adalah sebuah transducer. Jadi ibaratnya apa? Dia mengukur, tapi dia tuh tidak sinyalnya itu yang disampaikan kepada controller itu masih belum standar. Jadi seperti ini misalnya, kita menggunakan thermocouple atau kita menggunakan RTD. Itu kan sinyalnya masih dalam bentuk resisten ya kalau RTD. Kalau thermocouple dia akan berupa tegangan kan. Sementara yang kita inginkan kan dalam bentuk derajat Celcius atau dalam bentuk derajat Fahrenheit. Nah, di sana kan sudah ada standarnya ya, 0 sampai 100 atau berapa. Cuma sinyal dari si sensor itu tidak standar. Nah, bagaimana supaya bisa standar? Nah, itulah perlu dikalibrasi. Nah, inilah kenapa kok diperlukan kalibrasi untuk sebuah instrumentasi. Nah, sekarang kenapa dan why ya kita melakukan calibration? Itu sebenarnya cuma ada 3 saja sih pada prinsipnya. Jadi yang pertama itu ya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk kalibrasi itu diperlukan karena untuk kita perlu mengontrol jadi measuring instrumen itu sendiri. Jadi instrumen alat ukur itu sendiri kita perlu mengontrol. Jadi misalnya begini, sebuah transducer atau sebuah temperatur sensor itu mempunyai range ukur. Kita ambil contoh misalnya begini. Sebuah sensor dia punya range ukur misalnya 0 sampai 400 derajat Celcius. Nah, sementara kita untuk range pengukuran itu tidak sampai 400. Misalnya kita akan coba kita perlu pengukuran itu sampai 0 sampai 200. Nah, itu perlu dikalibrasi si sensornya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan control of measuring instrument. Dan yang kemudian tujuan kedua itu adalah untuk memberikan validitas ya atau valid result dari sebuah pengukuran. Nah, efek dari sebuah kalibrasi yang sangat penting itu adalah untuk validitas. Jadi apabila sebuah sensor itu tidak dikalibrasi, otomatis kita tidak ibaratnya kita akan ragu-ragu kan, apakah si sensor itu ibaratnya linearity-nya atau repeatability-nya itu baik atau tidak, itu kan kita nggak yakin gitu kan. Kalau sebuah kita tidak yakin, itu kenapa? Karena data dari si instrumen itu tidak valid. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah untuk memastikan traceability dan accountability-nya. Nah, ini pada prinsipnya apa? Setiap proses kalibrasi itu perlu ada namanya reporting. Nah, itu sebabnya kalau di industri atau mungkin di laboratori itu kalau untuk proses kalibrasi itu selalu ada namanya reporting. Dan atau data calibration report-nya itu selalu ada. Itu adalah untuk traceability-nya dan juga sebagai accountability kalau misalnya dia bersifat seperti meteorologi ya, untuk kalibrasi meteorologi itu kan ibaratnya perlu dari third party. Nah, itu accountability-nya akan dilihat dari situ. Nah, traceability fungsinya seperti apa? Nah, traceability itu sebenarnya nanti hubungannya itu nanti dari si reliability sama availability dari si instrumen itu sendiri. Kenapa kok saya bilang kok reliability-nya ya yang kan kita lihat? Karena begini, sebuah instrumentasi
itu kan dia punya lifetime ya. Nah, lifetime itu akan dilihat apa available sama reliability-nya itu kan dilihat itu dari proses kalibrasinya. Apakah kita kalibrasinya itu benar atau kita juga intervalnya sudah benar. Itu sebabnya nanti kalau di oil and gas itu nanti ada data book ya atau namanya bahkan dari sisi vendor juga ada tuh untuk men-track apakah instrumen itu MTBF ya, jadi mean time failure-nya itu baik atau tidak. Dan itu dilihat dari salah satu itemnya adalah calibration. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai standar yang tadi saya sebutkan di atas ya. Jadi kan kalau calibration itu kan membandingkan ya antara besaran standar dengan instrumen yang akan menjadi alat ukurnya. Nah, sekarang standarnya seperti apa? Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk tahun ini akan kita reference sekarang adalah mengenai SI ya. SI yang dirilis tahun 1960. Jadi standar internasional untuk metrik ya, itu yang dirilis pada tahun 1960 itu sebenarnya terbagi, itu cuma ada 6 item saja yang di-create dari SI ya. Jadi mulai dari berat, ada illumination level ya, kandela, ada temperatur, ada distance, kemudian ada lagi kecepatan dan juga bukan kecepatan, itu waktu sama dari kelistrikan. Jadi cuma ada 6 saja. Nah, sekarang mungkin ini termasuk beruntung ya dari UGM. Jadi ibaratnya saya sharing yang ibaratnya edisi terbaru dari standar internasional. Jadi pada 2019 itu agak berbeda nih. Nah, ini yang 2019. Yang 2019 ini kita bisa lihat di sini ada 7. Jadi sebelumnya 6, sekarang jadi 7. Di sini ada temperatur, ada distance, ada juga electric ya, electric current. Kemudian adalah second atau time. Kemudian ada amount of substance, di sini mol. Kemudian ada kilogram dalam bentuk berat dan candela, intensity of light. Dan sini bisa kita lihat nih ada perbedaannya ya. Kalau yang 1960, ini kan dia akan langsung nih. Jadi item pengukurannya dan juga berat satuannya. Tapi untuk 2019 itu ada perbedaan. Di sini ya, kita lihat selain dari satuannya, satuan ukur, di sini juga dia mencantumkan untuk referensinya atau reference dari satuan itu sendiri. Nah, referensinya itu apa? Nah, ini adalah referensinya. Di sini ada frekuensi, itu satuannya berapa, dan referensinya berapa. Dan juga kecepatan cahaya juga ada ketentuannya ada berapa, Planck constantnya berapa, dan semuanya ada di sini. Itu perbedaannya 2019 dengan 1960. Dan juga untuk berat, seperti kita ketahui kalau untuk berat ya, untuk standar metrik, itu sudah ada kan ya di Kanada tuh. Ini yang sebelah kiri nih, yang ditutup dengan beberapa ini ya, ada semacam bejana nih dari kaca. Sementara untuk yang 2019 itu berbeda, dia menggunakan kristal. Dan beratnya adalah 5.575 gram. Sementara untuk yang di Kanada itu adalah yang bentuknya adalah format 1 kilo. Dan itu akan selalu dicek untuk setiap berapa tahun sekali secara interval. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang calibration ini ya untuk yang uncertainty. Kita menuju ke uncertainty. Sebenarnya nanti kalau untuk bicara masa kalibrasi ini kan banyak sekali ya untuk item-item yang dipelajari. Ada nanti repeatability, ada nanti linearity dan segala macam itu. Cuma nanti ini kan waktunya cuma 25 menit ya. Jadi saya akan ibaratnya simplified banget. Paling nggak sekarang kita akan menuju ke lebih condong ke arah mengenai future calibration itu sendiri. Jadi ini paling nggak akan bisa beri gambaran bagaimana mengenai hal-hal yang mempengaruhi dan juga ibaratnya menuju ke arah calibration 4.0. Nah, sekarang untuk calibration uncertainty atau ketidakpastian dari kalibrasi itu sendiri. Itu sebenarnya untuk item-itemnya, untuk definisinya itu kita bisa merefer atau standarnya itu pakai ISO Guide 99 atau ke 98.3 ya. Cuma saya lebih prefer ya ke yang 983 itu mengenai
apa sih definisi dari calibration uncertainty. Karena apa? Kalau yang di ISO guide yang 99 itu tidak terlalu clear ya. Apa sih sebenarnya uncertainty dari calibration itu, atau yang menyebabkan kalibrasi itu tidak pasti, menjadi tidak pasti atau terganggu. Kalau yang di ISO guide 983 itu akan cenderung lebih ke practicable, yaitu dia menyebutkan bahwa uncertainty calibration itu adalah parameter atau associate yang menyebabkan measurement atau kalibrasi itu terganggu. Nah, itu item-itemnya apa aja? Nah, item-itemnya adalah ini. Nah, atau kita bisa singkat menjadi E4M. Itu yang gampangnya sih. Dan ini akan mempengaruhi juga nih calibration for future calibration. Dan ini juga yang akan saya jelaskan nanti pada item berikutnya, itu mengenai deep learning ya, calibration seperti apa. Nah, sebenarnya untuk item-item yang menyebabkan kalibrasi itu terganggu itu cuma ada 4 sebenarnya pada intinya. Pertama apa? Environment. Environment itu akan menyebabkan kalibrasi itu akan terganggu. Saya ambil contoh misalnya kalau misalnya kita kalibrasi temperatur, ya kan? Kalibrasi temperatur otomatis kan temperatur ambient itu akan mempengaruhi kalibrasi kita. Terus kemudian ada lagi kalau kalibrasi item-item lain seperti nanti seperti spektrum ya, kalibrasi spektrum itu cahaya sekitar juga akan mempengaruhi. Seperti itu. Itulah salah satu contoh mengenai environment. Kemudian adalah operator skill atau man. Jadi sebuah proses kalibrasi juga akan apakah kalibrasi itu akurat atau tidak, itu juga dipengaruhi dari skill manpower-nya. Nah, itu sebabnya kan untuk yang future calibration itu kita berusaha meminimalisir ke ibaratnya peran serta human di sini. Jadi ibaratnya kita menggunakan artificial intelligence untuk melakukan proses kalibrasi. Kemudian yang berikutnya adalah dari instrumen itu sendiri. Nah, ini yang seringkali terjadi kan di lapangan tuh. Seperti misalnya begini. Setelah dipasang dibakar dari workshop, dikalibrasi, kemudian dipasang ke lapangan. Ternyata begitu sampai di lapangan baru berapa minggu ternyata terjadi offset lagi gitu. Pengukurannya sudah tidak benar lagi. Nah, ini kan bisa jadi instrumennya, bisa jadi pemasangannya. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kok mesin atau instrumen itu sendiri itu adalah memegang pengaruh dari kalibrasi uncertainty. Seperti itu. Kemudian dari measurement method. Jadi itu adalah cara pengukurannya. Ini sebenarnya juga saling berhubungan ya antara instrumen pengukuran dengan metodenya. Ini seperti yang kemarin terjadi di sini juga di tempat saya tuh. Itu ada level transmitter. Itu udah dikalibrasi itu berapa kali. Tapi ternyata setelah beberapa minggu offset lagi nilainya. Jadi ibaratnya apa? Pengukurannya sudah tidak benar lagi. Ternyata apa? Setelah melakukan cross check, ternyata ada itu namanya kerusakan dari sensor. Dan waktu dicek kenapa kok sampai terjadi sensor, itu adalah metode pemasangannya tidak benar. Nah, demikian juga pada saat kalibrasi. Kalau pada saat kalibrasi metode kita tidak benar, apalagi terutama untuk samplingnya, itu juga akan menyebabkan keakuratan dari instrumen itu sendiri untuk ya pengukuran itu juga akan terpengaruh. Seperti itu. Kemudian ini juga adalah mengenai incomplete sampling. Nah, ini juga berhubungan juga dengan item nomor 3 dan item nomor 4. Yaitu yang pertama tadi kan yang item nomor 3 kan mengenai instrumennya. Emang instrumennya aja yang nggak benar gitu kan. Udah berkali dikalibrasi dia error mulu. Yang kedua adalah metodenya yang nggak betul. Nah, yang terakhir ini adalah samplingnya yang tidak betul. Ini kan kalau untuk kalibrasi itu yang normalnya itu kan kita ada dari 0, kemudian naikkan ke 25%, kemudian 50, 75, 100. Kemudian dari 100, 75, 50, 25 sampai 0. Tapi juga ini ya untuk yang metode terbaru itu ada yang metode kalibrasinya tidak seperti itu. Jadi tergantung dari instrumentasinya. Jadi yang baru dirilis oleh ISA ya, ini baru dirilis kemarin 2019, itu metode yang terbaru itu untuk PT atau pressure transmitter itu sudah tidak pakai 0 sampai 25 lagi, tapi dari 0, 20, 40 seperti itu. Jadi dia naiknya 20-20. Jadi dia akan lebih ibaratnya tingkat keakurasinya lebih tinggi. Itu dari metode yang terbaru yang dirilis oleh ISA ya. Sementara kalau metode lama kan masih 0, 25 ya, semua instrumen whatever it is. Jadi 0, 25, 50,
75, pokoknya naiknya tuh 25, 25 seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan ya, jadi supaya untuk mengimprove jadi keakuratan dari instrumen itu sendiri setelah proses kalibrasi. Dan juga untuk ibaratnya meredam atau mengurangi dari nilai uncertainty dari sebuah proses calibration. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai interval. Nah, ini untuk interval, sebenarnya ini kalau kita berhubungannya nanti kan kalau misalnya kalau di oil and gas itu ada namanya itu OREDA ya. OREDA itu nanti akan dibuat sebagai reference apakah menilai apakah sebuah equipment atau instrumen itu reliability-nya tinggi atau tidak sih gitu kan. Apakah dia itu banyak errornya atau banyak service-nya atau seperti apa. Nah, itu akan dipengaruhi itu dengan namanya frekuensi interval untuk calibration. Itu sebabnya nanti kalau adik-adik ya atau mungkin bapak-bapak yang sebagian sudah di industri, mungkin udah banyak yang rewel ya dari orang-orang planner kan, planning engineer tuh, ayo udah jadwalnya PM, preventive maintenance. Karena apa? Itu sebenarnya untuk mengejar untuk frekuensi interval ini, kalibrasi frekuensi interval. Itu nanti untuk melihat atau menilai seberapa besar tingkat reliability sama availability dari sebuah instrumentasi. Nah, untuk approaching-nya itu sebenarnya cuma ada 5 item saja. Itu dari ISO 10012 atau OMLD 10 atau pakai ILAP yang GATE G24. Itu sebenarnya cuma ada 5 saja. Yang pertama modelnya itu adalah menggunakan automatic adjustment atau staircase. Yang kemudian adalah control chart, ini yang model kalender ya. Kan ada tuh yang dari vendor tuh misalnya nanti atau dari manufacturer, pokoknya setiap 3 bulan sekali itu harus kalibrasi seperti itu. Nah, kemudian adalah time of utilization untuk yang ketiga nih. Ini adalah berdasarkan time use. Ini biasanya kalau udah metode seperti ini, biasanya nanti ini sudah company-nya benar-benar sudah mencoba untuk cost efektif atau cost cutting benar-benar nih. Yaitu menggunakan time utilization. Ibaratnya apa? Time sampai time to fail. Jadi apa? Kalibrasi itu dilakukan sebelum instrumen itu fail. Nah, itu nanti kalau sekarang itu sudah ada metodenya itu kita menggunakan analisisnya itu menggunakan AI ya, artificial intelligence. Dan kemudian ada lagi yang terakhir nih, ini adalah yang nomor 4 bukan terakhir, yang nomor 4 itu adalah test in service atau menggunakan black box. Nah, ini biasanya sih kalau saya dulu ya pada waktu masih di engineering itu yang pernah saya lakukan untuk test in service itu pertama untuk yang di control valve untuk SDV yang sudah masuk seal 3 atau seal 4 itu ada namanya test in service. Atau kalau tidak itu kalau misalnya kita menggunakan di power plant ya, di power generation. Tadi mungkin saya lihat itu ada beberapa rekan yang dari Python ya. Itu kalau mungkin kalau coba dilihat ya di atas tuh di upper drum tuh ya, itu ada level transmitter tuh. Itu biasanya tuh ada yang metode test in service. Itu dia menggunakan sistemnya floater atau floating. Nah, dia kalau udah masuk test in service, nanti itu apa? Akan ada waktu tuh ya, dia akan stop dulu tuh pengukuran. Kemudian si instrumen itu akan diberikan sinyal untuk dia supaya turun ke bawah sampai berapa persen, kemudian naik lagi ke atas. Nah, itu nanti akan dilihat berapa detik atau berapa second dia melakukan respon, kemudian dan nilainya itu levelnya itu sesuai sama atau tidak dengan nilai yang ada di ini dari namanya itu dari black box-nya tuh. Kalau ternyata dia offsetnya terlalu tinggi, maka dia akan memberikan error. Misalnya begini, misalnya kalau dulu saya settingnya itu sekitar 10-15% tuh biasanya tuh. Kalau levelnya ya dari low-nya itu. Nanti tuh si instrumen tuh, si floatingnya itu akan turun ke bawah sampai 10-15. Nah, kemudian setelah berapa second dia akan kembali ke posisi semula. Nah, kemudian nanti di namanya di black box ya, di controller black box-nya itu akan melihat berapa nilai yang diberikan oleh si transmitter. Apakah dia tetap dinilai 10, 15, atau dia sudah lewat di atas itu. Biasanya sih kalau lewatnya di atas 20, itu pasti akan memberikan sinyal lagi untuk checking lagi. Dia akan turun lagi ke bawah, ukur lagi, kemudian balik lagi ke posisi semula. Sampai dia 3 kali cek ternyata nilainya tidak benar juga, maka dia akan memberikan namanya lockout. Nah, kalau udah lockout itu biasanya apa? Itu perlu
orang instrumentasi untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan seperti itu. Atau sistemnya biasanya akan langsung automatic shutdown blowdown. Seperti itu. Untuk yang item nomor 4 itu adalah others. Others ini sebenarnya apa? Itu adalah kombinasi dari item 1 sampai item 4, yaitu menggunakan automatic adjustment, control chart, time utilization, sama test in service. Ini metode seperti ini biasanya yang terbaru yang kita pergunakan adalah untuk yang ROV ya, ROV, atau kalau mungkin yang sudah pernah dengar mengenai MRO ya. Jadi yang Mars yang observer itu juga kita menggunakan kombinasi dari 4 ini. Jadi dari test in service, ada lagi time utilization, ada lagi control chart, sama automatic adjustment. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke future teknologi calibration teknik. Ini sudah berapa menit ya? Mudah-mudahan belum sampai 25 menit nih. Oke, sekarang sebenarnya untuk future calibration teknik itu sebenarnya tetap calibration teknik kan cuma ada 2 saja sih, yaitu ada yang direct atau yang indirect. Kalau indirect itu ya kita perginya ke workshop. Kalau indirect itu secara tidak langsung kalibrasinya. Jadi ibaratnya apa? Kita sudah punya standarnya, tapi melakukan kalibrasinya itu tidak secara langsung. Nah, sekarang seperti apa nih pertanyaannya? Nah, ini adalah future-nya. Future teknologi calibration teknik, yaitu menggunakan AI atau artificial intelligence untuk melakukan kalibrasi. Nah, itu metodenya dengan apa? Kan untuk yang deep learning itu kan macam-macam tuh ya teknologinya, itu ada ANN, ada CNN, ada GAN, dan segala macam. Nah, untuk yang instrumentasi, untuk calibration-nya kita menggunakan namanya ANN, yaitu Artificial Neural Network. Nah, itu seperti apa bentuknya? Nah, itu adalah berikutnya adalah ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti pada intinya tuh, pada future teknologi untuk calibration teknik itu sebenarnya seperti ini nanti. Bahkan mungkin sekarang sebenarnya sudah mulai juga sih ya, sudah dimulai. Yaitu pertama apa? Jadi untuk pertama sensornya akan diukur, itu akan dikumpulkan tuh, sebaiknya kan, nah ini sensor yang diukur, hasil pengukuran di input ini, itu akan dimasukkan ke data recording ya, atau ke database, itu nanti akan di mapping. Setelah di mapping, itu baru nanti akan disampling. Setelah disampling, nanti baru akan masuk ke ini. Formatnya ke machine learning atau ke deep learning. Setelah itu baru dia akan memberikan action berupa revisi atau namanya adjustment pada nilai dari pengukurannya seperti apa. Mungkin kalau melihat dari gambar mungkin agak susah ya. Cuma sekarang kan saya berikan sampel sebuah nah ini sebenarnya adalah sebuah riset yang sudah dilakukan oleh sebuah teman-teman dari Jepang ya. Itu mereka menggunakan namanya itu untuk meteorologi ya, automatic meteorology data acquisition system. Dan saya dengar juga kalau nggak salah di UGM juga ada deh. Cuma saya kurang tahu apakah menggunakan AI atau tidak untuk sistem kalibrasinya. Nah, untuk yang di Jepang nih, itu mereka menggunakan AI untuk calibration-nya. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang ini adalah item-item yang akan diambil sebagai kan tadi kan ada uncertainty dari calibration itu kan ada macam-macam tuh ya. Salah satunya adalah environment. Nah, itu sebabnya untuk pengukuran temperatur mereka mengambil beberapa item untuk yang mengganggu, kira-kira mengganggu dari pengukuran temperatur itu tersendiri. Salah satunya adalah radiasi, ada humidity, ada azimuth. Azimuth itu ini ya untuk level ya, ketinggian, dan elevation seperti itu. Ini azimuth adalah ibaratnya koordinatnya ya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, kalau untuk sebuah pengukuran temperatur, itu item-itemnya yang mengganggu itu banyak nih. Kita bisa lihat di sini, itu ada hampir 5 ya. Ada 4 item yang mengganggu dari sebuah kalibrasi temperatur. Mulai dari radiasi, ada humidity juga ternyata mengganggu juga tuh. Nah, data-data ini nanti akan dimasukkan ke database ya, ke data bank tuh. Dan kemudian di sini akan terjadi proses menggunakan machine learning dan deep learning. Baru setelah itu akan melakukan calibration temperatur itu sendiri. Ini adalah sebuah contoh untuk kalibrasi temperatur. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti apa sih? Apa sih bedanya calibration ini dan juga apakah emang benar AI itu bisa kalibrasi gitu kan? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah melakukan kalibrasi, kita bisa lihat di sini kan. Jadi antara ini kalau ini kalibrasi di workshop ini kebetulan ya. Jadi setelah belum dipasang di sistem, itu dikalibrasi dulu di workshop.
Kita bisa lihat di sini antara sensor itu sendiri dengan reference-nya. Di sini berarti apa? Kalibrasinya sudah selesai, sudah tepat. Nah, sekarang kita lihat seperti apa nanti setelah menggunakan AI. Nah, seperti ini. Jadi setelah melakukan proses calibration, kita bisa lihat kan di sini ada naik, ada turun, segala macam kan. Nah, juga di sini juga ada proses calibration yang ini pada intinya di sini adalah calibration yang sukses. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau gagal? Nah, yang gagal seperti ini. Bisa dilihat sini kan, ada yang mulai ajut-ajutan di sini nih. Dan juga ada offsetnya juga terlalu tinggi. Ini berarti kalibrasinya tidak bagus. Tidak sukses di sini. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Kalau dengan metode test in service, itu kalau misalnya sampai 3 kali atau terserah sih ya, terserah dari programmernya. Tapi biasanya kalau saya sih pakainya 3 kali. 3 kali dia fail dalam calibration, maka otomatis akan memberikan sinyal, namanya sinyal lockout. Itu nanti akan memberikan perintah atau memberikan send message kepada teknisi atau kepada engineer untuk melakukan namanya ibaratnya override calibration. Dan ini juga berlaku untuk ibaratnya satelit ya, atau misalnya saya sebenarnya kalau waktunya cukup saya bisa coba kasih ya, ada beberapa data sih ya untuk yang calibration yang dari untuk ini untuk apa namanya yang dari Hubble ya, satelit Hubble. Cuma kayaknya waktunya nggak akan cukup kalau misalnya melihat. Mungkin next time akan saya perlihatkan tuh bagaimana proses kalibrasi Hubble dan juga MRO. Seperti ini. Jadi AI juga sebenarnya tidak apa ibaratnya tidak apa ibaratnya seperti manusia ya, ibaratnya dia juga kan tergantung dari siapa yang mengajar. Kalau misalnya kita benar-benar mengajarkan AI-nya itu benar artificial intelligence-nya itu benar-benar canggih atau semakin banyak input yang diberikan kepada dia, maka otomatis AI juga kan lebih cerdas dari manusia. Tapi itu juga tetap tidak akan melepaskan manusia itu sendiri untuk involvement. Jadi human tetap akan ada peran serta di situ. Cuma sekarang apa? Jadi kita untuk mencoba meminimize jadi peran serta apa ibaratnya sentuhan manusia pada proses kalibrasi. Karena apa? Untuk mencegah apa namanya untuk mengurangi nilai uncertainty itu yang tadi. Jadi ketidakpastian dari sebuah proses kalibrasi. Seperti itu. Oh, akhirnya selesai juga. Oke, jadi demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi Izin bertanya, Pak. oh, udah langsung banyak yang bertanya nih. Untuk Oke. untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan ketika sesi tanya jawab, dan pertanyaan bisa ditulis di link yang sudah diberikan di kolom chat Meet sendiri. Mohon maaf Pak Faisal. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, baik, bisa saya lanjutkan dulu ya. Oke. Itu tadi adalah materi yang sangat menarik untuk didiskusikan lebih dalam. Tapi tenang, para hadirin dapat menyampaikan pertanyaan seperti yang sudah saya katakan tadi kepada Bapak Sony melalui link yang sudah tersedia dengan format nama, _instansi, _pertanyaan pada link yang sudah tersedia di grup WhatsApp atau pada kolom chat Zoom Meet itu sendiri. Terima kasih Pak Sony atas materi yang telah diberikan. Pasti rasanya ganjel banget ya, seperti menggantung gitu. Pengen rasanya bicara lebih dalam. Mungkin Iya, mungkin lain kesempatan ya. Baik, terima Ya, kasih Pak sama-sama. Sony. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi dari pembicara hebat yang satu lagi nih. Tapi tunggu dulu. Mari kita kenal Bapak Bram Ispriyadi Yulianto melalui kurikulum vitae beliau. Bapak Bram Ispriyadi Yuliantoro lahir di Cilacap tanggal 13 Juli tahun 1985. Beliau merupakan lulusan Prodi Elektronika dan Implementasi Universitas Gadjah Mada yang sekarang berkarya sebagai Service Facilities Senior Engineer di PT Pertamina EP Aset 4. Sebelum berkarya sebagai Service Facilities Senior Engineer, Bapak Bram Ispriyadi juga memiliki beberapa pengalaman kerja seperti ESP and Electric Supervisor di PT Pertamina EP Limaupil pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Yang kedua ada Reliability Centered Management dan Risk-Based Inspection Staff di PT Pertamina EP Limaupil pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Kemudian Instrument Supervisor di PT Pertamina EP Limaupil pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Lalu ada Engineering Engineer pada PT Pertamina EP Aset 2 tahun 2017 sampai dengan 2020, sampai pada akhirnya
menjadi Service Facility Senior Engineer di PT Pertamina EP Aset 4 tahun 2020 ini. Sebagai seorang engineer, Bapak Bram juga memiliki pengalaman di beberapa proyek, yaitu pembangunan SP baru di struktur Niru Pertamina EP5 Field pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Yang kedua, ada pembangunan SP1 Pagar Dewa di PT Pertamina EP Prabu Mulih Field pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Yang ketiga, ada upgrading SKG 19 Musi Barat pada PT Pertamina EP Pendopo Field pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya ada pembangunan stasiun gas kompresor atau SKG Ogan pada PT Pertamina EP Prabu Mulih Field tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, Pak juga memiliki beberapa sertifikasi seperti operasi dan produksi migas yang diberikan oleh Pusdiklat Migas Cepu. Yang kedua ada instrumentasi dan kalibrasi tingkat 2 yang diberikan oleh Pusdiklat Migas Cepu. Yang ketiga ada Opito Onshore Production Facilities yang diberikan oleh Petrofac Singapore. Yang keempat ada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Migas dari BNSP Jakarta, maaf. Dan yang terakhir adalah member dari Ikatan Ahli Fasilitas Minyak dan Gas Bumi atau IAFMI Jakarta. Pak, dilihat dari CV-nya saja, saya penasaran nih bagaimana pengalaman Pak Bram Ispriyadi di bidang instrumentasi dan kalibrasinya. Untuk itu, saya mengundang Bapak Bram Ispriyadi untuk sharing mengenai materi dan pengalamannya. Apakah Pak Bram sudah siap? Siap, Mbak Esther. Baik. Oke, baik. Kepada Bapak Bram, dipersilakan menyampaikan materi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Salam hormat buat Pak Nur Rahman sebagai Ketua Prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Kemudian mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Sony sebagai pembicara pertama dan pada panitia Himatrik ya sebagai panitia yang menggagas event ini. Ini terus terang yang pertama juga Pak Sony bagi saya pengalaman yang baru juga bagi saya untuk dapat bertemu dengan teman-teman dari Himatrik dan teman-teman dari TRIK ya, Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Mudah-mudahan link and match ini antara industri dengan akademisi ini bisa berlanjut nggak berhenti sampai sini ya. Kemudian kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat diberi kesempatan hari ini ya dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat melakukan sharing lah. Saya bukannya lebih ahli atau lebih dari teman-teman, cuma karena lebih dulu berkecimpung di industri migas, jadi saya cuma ingin sharing aja, ingin sharing dan ingin berbagi sama teman-teman, semoga nambah wawasan, memperkaya dari teman-teman dari mahasiswa dan dari teman-teman dari audiens dari yang lain. Kemudian mungkin jadi lanjut, Mbak moderator. Next slide. Ya, outline kita hari ini sebenarnya waktunya lumayan padat ya, jadi kita coba optimalkan, semoga apa yang kita siapkan bisa bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Izin matiin videonya ya supaya lancar linknya. Oke, pertama sebelumnya sebagai biasa kita sebelumnya untuk sebelum materi atau sebelum ada meeting kita ada setting momen dulu ya. Kali ini akan saya coba untuk menyampaikan bahwa semua itu nggak ada job yang terlalu important, ada yang service yang urgent. Kita harus ambil waktu untuk work safely, bekerja dengan aman, patuhi protokol kesehatan. Kita belum bebas dari COVID dan kita harus
memenuhi, dan sebagaimana kita ketahui vaksin juga belum ada, jadi sebaik-baiknya vaksin adalah kita disiplin terhadap protokol kesehatan. Oke, itu statement dari saya. Yang pertama, overview Pertamina EP. Mungkin teman-teman supaya lebih menambah wawasan ya, sedikit wawasan Pertamina EP itu apa. Terus yang kedua adalah instrument control system aplikasi di Pertamina EP. Kemudian yang ketiga, maintenance and calibration strategy di Pertamina. Dan yang keempat, terakhir adalah question and answer nanti setelah pemaparan materi. Next slide, Mbak. Next slide, Mbak. Ya, ini saya sedikit 5 menit lah ya untuk cerita tentang Pertamina EP. Jadi Pertamina EP adalah anak perusahaan dari Pertamina Persero, salah satu anak perusahaan yang mempunyai visi menjadi world class oil and gas company. Jadi pengalaman Pak Sony juga ada beberapa di Pertamina Hulu Energi, adalah salah satu anak perusahaan dari Pertamina Persero juga. Kita di bagian upstream, jadi yang kita memproduksikan produk kita adalah minyak dan gas bumi. Kalau teman-teman yang biasa yang biasa di kota-kota kan Pertamina pemasaran atau marketing operation region atau MOR, dan Pertamina yang trading gitu. Jadi Pertamina EP itu biasanya lokasinya di tempat-tempat yang remote area, karena sumur-sumur kita berada di ladang-ladang migas kita rata-rata di remote area. Next slide, Mbak. Ini adalah wilayah kerja Pertamina EP. Dari aset 1 kita ada 5 aset ya. Ada dari aset aset 1 di Sumatera bagian utara, sebelumnya Mbak. Nah, aset 1 sebagai Sumatera Utara, aset 2 di Sumatera bagian selatan. Kebetulan saya pernah di sana selama 9 tahun. Kemudian aset 3 di Jawa bagian barat, Cirebon, Tambun, Subang. Kemudian aset 4 di Cepuso, Kawati, Poleng, dan saat ini saya bekerja di aset 4 di Surabaya. Kemudian aset 5 di Kalimantan. Jadi kita dari ujung Sumatera sampai kepala burung di Papua, kita menjaga kedaulatan energi nasional ya, kita menjaga objek vital nasional, termasuk memproduksikan minyak dan gas bumi. Ini wilayah operasinya juga sangat luas di seluruh Indonesia. Next slide. Ini sebagai gambaran aja memperkaya wawasan teman-teman. Area produksi minyak yang atas, yang di bawah adalah area produksi gas. Jadi minyak itu kita mempunyai tahapan yang nggak simpel ya. Jadi dari pemetaan, subsurface, dari di bawah permukaan studi, kemudian kita coba eksplorasi dulu, kemudian eksploitasi sehingga menghasilkan crude oil dari sumur-sumur itu diproduksikan di stasiun pengumpul, stasiun pemisahan prosesan minyak dan gas bumi sebelum dikirim ke terminal dan kemudian diolah di refinery unit atau unit pengolahan. Kemudian untuk produksi gas dari sumur gas diolah diseparasi di gas gathering station, kemudian dimurnikan, dikurangi impurities-nya dari CO2, H2S removal yang tidak dipakai, kemudian di gas yang sweet gas tadi dikirim ke industri pupuk, industri yang ada di Indonesia. Next slide. Nah, ini saya coba review sedikit ya. Jadi Pertamina EP ini adalah nomor 3 terbesar di Indonesia untuk skala nasional ya. Jadi ada beberapa perusahaan minyak gas. Yang pertama Mobil Cepu, yang kedua West Southern Pacific, dan kita nomor 3. Dan produksi kita nasional adalah 723.107 POPD. Sebenarnya ini adalah roadmap-nya kita adalah untuk 1 juta POPD. Jadi selama ini kita masih berhutang lah sama negara untuk produksi minyaknya sebesar 276.000 POPD, barrel oil per day. Kalau teman-teman yang masih belum tahu, untuk 1 barrel adalah 159 liter atau kurang lebih 1 drum oli lah, itulah 1 barrel. Next slide.
Nah, ini kontribusi oil and gas di Indonesia ternyata tidak sedikit ya. Jadi fungsinya banyak, antara lain untuk obat-obatan, kosmetik, plastik, sintetik, cleaning, dan aspal. Jadi life without oil itu not as simple as you think. Jadi apa namanya? Sekarang kan digembarkan, digalak-galakan energi terbarukan, energi yang bersih gitu ya. Cuma kita masih butuh waktu ya. Jadi kita masih banyak sekali produk turunan oil, turunan minyak dan gas ini yang apa namanya? Yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sini. Jadi kita perlu apa namanya, eksplorasi dan eksploitasi lagi tentang cadangan di Indonesia ini. Kita juga selain itu juga kita impor juga dari impor dari luar negeri. Jadi kebutuhan energi nasional adalah 1,6 juta barrel, sedangkan domestik produksi tadi cuma 800.000. Jadi challenges kita adalah menaikkan produksi, termasuk di mana kita bekerja sekarang di bagian surface facilities itu menjaga kehandalan daripada peralatan instrumentasi, sehingga harapannya nanti instrumentasi ini bisa berperan untuk menjaga kehandalan tadi dan menaikkan produksi minyak dan gas bumi. Next. Kemudian ini adalah saya coba dari Pak Sony tentang lebih advance Pak ya. Saya salam hormat Pak Sony. Jadi untuk di Pertamina ini instrumennya masih ini Pak, masih 60% lah. Itu masih pneumatic system, dan sisanya 40% itu saya boleh bilang tuh udah elektronik. Jadi stasiun-stasiun kita rata-rata masih pneumatic system, jadi masih mengandalkan air kompresor, supply air instrumen, kemudian beberapa varietas yang remote malah tidak ada sistem kontrolnya, masih on off. Jadi PR kita ke depan untuk mengupgrade sistem kontrol dan sistem instrumentasi di Pertamina. Dan ini dari tab of reference yang disiapkan panitia, coba menjelaskan ulang ya. What is instrumentation? Instrumentasi adalah untuk memonitor dan mengontrol suatu proses. Kita tahu ada beberapa variabel yang dikontrol, ada pressure, flow, temperatur, level, dan composition. Next slide. Nah, ini contoh, teman-teman mungkin ada yang masih awam atau itu mungkin udah tahu ya tentang PINID ya, Piping Instrument Diagram. Di sini kita dapat dilihat bahwa di salah satu equipment di dalam stasiun kita adalah production separator. Separator ini ada beberapa measurement ya, beberapa sensor, beberapa alat instrumentasi. Saya coba ambil beberapa instrumentasi. Pertama adalah pressure measurement, ini untuk monitor tekanan separator. Kedua, temperatur measurement, temperatur thermogauge ya, thermowell, ini untuk mengatur temperatur. Kemudian nomor 3 atau final control instrument, ini control valve. Nomor 4 adalah level instrument, ini untuk mengontrol dari level dari separator. Kemudian separator ini fungsinya untuk memisahkan ini ya teman-teman, memisahkan minyak, gas, dan air. Jadi ada 3 fase. Masuk feed-nya itu separator adalah fluida, kami sebutnya fluida, 3 fase, minyak, oil, gas mix jadi satu. Kemudian di separator ini dipisahkan gasnya di atas karena berat jenis lebih ringan, kemudian air dan minyaknya ada kompartemen di bawahnya sehingga terpisah di situ. Jadi alat instrumen ini kalau nggak ada, bayangkan kalau ini nggak ada, maka nggak terjadi pemisahan minyak dan gas. Minyak, gas, dan air itu nggak jadi terpisah. Jadi sangat penting sekali teman-teman. Industri migas sangat mengandalkan keandalan dari peralatan instrumentasi. Kemudian next slide. Kemudian why do need process control?
Reverse control itu fungsinya antara lain adalah terutama di industri migas ya, saya lebih ke aplikasi di lapangan ya. Kemudian yang pertama adalah untuk mengurangi daripada cost of money dari labor, artinya dari dari orang. Bisa kita bayangkan kalau ada instrumentasi berapa banyak orang yang kita tempatkan di lapangan. Jadi terlalu banyak cost of money. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi human error. Jadi ya namanya juga manusia itu butuh pasti akan banyak salah ya. Jadi instrumentasi fungsinya adalah kita lakukan semi automation di situ. Jadi sehingga mengurangi dari kesalahan yang dilakukan oleh operator atau dari mekanik, dari teknisi, dari instrumen. Kemudian improve quality product. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada pemisahan di separator tadi ya. Jadi kalau misalnya instrumentasi nggak berfungsi, pasti pemisahan tadi di separator tadi nggak bakal sempurna, nggak bakal efektif. Kemudian increase operational safety. Ya, ini yang penting nih semua. Jadi semua yang semua produksi berapa besar pun, berapa juta barrel pun, kalau misalnya ada satu insiden aja, satu fatality aja, atau orang yang meninggal, orang yang terkena insiden atau yang terluka, nothing lah. Jadi semuanya kita sangat concern di safety. Kemudian reduce environmental pollution from waste material. Jadi ya beberapa instrumentasi berfungsi untuk mengurangi limbah yang terbuang di lingkungan. Next. Nah ini saya coba garis besar tadi ya, saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah proses kontrol atau control loop. Kita masih menemui tipe control loop, yaitu manual control. Kita masih menemui manual control. Artinya di tangki itu masih belum dilakukan otomasi. Masih di Pertamina itu masih ada yang menggunakan buka tutup valve ya, atau kerangan di sini secara manual berdasarkan level yang dilihat secara berkala di tangki, di atas tangki orang operator. Kemudian ada automatic control. Automatic control itu yang udah otomatis, liquid levelnya dikontrol secara otomatis, juga ada di Pertamina. Kemudian open loop control, di mana ini saya studi kasus dulu waktu di Pertamina EP 5 Field di Terapung Buli, itu menggunakan timer ya untuk buka tutup drain liquidnya, jadi masih ada di situ. Saya ambil studi kasus saja. Kemudian closed loop control masih ada juga. Ini udah closed loop ya. Inilah kita. Jadi sudah closed loop artinya tidak ada tidak open loop lagi atau apalagi manual control lagi. Tapi kita nggak berhenti di sini ya. Jadi ini masih pneumatik ya. Jadi untuk yang alhamdulillah yang sudah saya pernah kerjakan di situ, itu sudah DCS system semua ya. Artinya tidak pneumatik lagi, artinya supaya meningkatkan reliability daripada keandalan daripada instrumentasi yang di lapangan. Next. Next slide, Mbak. Kemudian ini jenis control mode ya. Control mode ada on-off control, ada PI control, dan ada PID control. On-off control ternyata masih ada juga di Pertamina. Jadi ini masih menggunakan filter di dalam. Ini separator ya. Separator ada filter di situ. Jadi buka tutupnya masih menggunakan mechanical. Masih mechanical untuk buka tutup untuk drain daripada liquid daripada separator itu masih mechanical. Kemudian ini udah next-nya proportional integral control. Ini mostly adalah beberapa station kita di lapangan itu udah PI control. Kemudian PID control ternyata ada juga, terutama di stasiun yang baru. Ini saya pernah studi kasus juga, saya pernah tuning PID di salah satu stasiun kompresor gas. Di situ trial dan error ya untuk setting PID-nya, dan ya alhamdulillah nggak makan waktu banyak, sistem itu udah stabil lagi. Next slide.
proses itu yaitu cascade control loop, di mana suatu parameter dikontrol oleh parameter yang lain. Contoh kasus yang pertama adalah liquid level control yang dikontrol oleh adjusting valve position. Kemudian kita mengontrol ketinggian liquid dari parameter yang lain, yaitu flow rate. Ini contohnya di FIG di sini. Ini adalah contoh di satu proyek di Pertamina. Ini saya nggak panjang lebar ya, artinya untuk teori saya yakin lah teman-teman dosen daripada Erika lebih ahli dari teorinya. Next. Nah ini saya level, temperatur, pressure udah tadi. Kemudian komposisi ini mungkin yang jarang diajarkan di kampus ya. Jadi ternyata ada komposisi measurement. Di sini ada satu parameter. Jadi kita juga ada, selain jual minyak juga ada jual gas ya. Jadi komposisi daripada gas itu pun harus diatur, harus dikontrol, bukan dikontrol sih, di measure. Nanti feedbacknya adalah gas yang tidak masuk speknya akan kita treatment di awal untuk kita perbaiki kualitasnya. Jadi ini adalah satu gas chromatograph ya, tujuannya untuk mengetahui komposisi gas yang akan di sales atau akan dijual. Ini ada gas carrier, ada gas kalibrasi. Ini sesuatu yang unik lah. Ini saya juga baru menemui ini waktu di kuliah juga belum pernah menemui ini, tapi saya belajar di project ya, di aplikasi di lapangan. Next. Nah ini ada juga yang tadi saya sebutkan, masih ada pneumatic control system di Pertamina EP, kemudian control system, electronic control system yang menggunakan transducer, I2P maupun P2I, dan ada juga yang kita untuk proyek-proyek baru kita punya trademark. Trademark artinya kita punya tujuan untuk proyek-proyek yang baru adalah menggunakan DCS. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya kita untuk meningkatkan reliability tadi. Jadi kalau misalnya pneumatic system itu kami rasa masih banyak reliability masih rendah, nggak setinggi daripada DCS system. Next. Ini salah satu proyek yang alhamdulillah sudah selesai juga ini, yang pernah kita bangun, kita rancang. Ini adalah DCS system, instrumen accelerator diagram daripada stasiun kompresor gas. Ini ada yang di bawah adalah transmitter dihubungkan oleh hardwire maupun dari Modbus. Kemudian yang tengah adalah Ethernet dan marshalling kabinet. Kemudian yang di atas adalah operator dan operator room, operator workstation, dan engineering workstation. Jadi inilah jadi awal dari perancangan, dari construction dan dari operation, alhamdulillah ikut, dan puas lah, artinya kita punya warisan lah di Pertamina. Next. Nah kemudian selanjutnya ini adalah telemetrinya. Jadi kita di Pertamina juga ada mengenal kontrol jarak jauh atau yang kita kenal sebagai SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, adalah yang untuk pengolahan data terintegrasi untuk supervisi, mengendalikan dan mendapatkan data real time. Jadi kita pasang alat-alat kita, antara lain flow komputer, antara transmitter kita pasang di field, kita pasang RTU dihubungkan dengan internet, dan inilah aplikasinya di kita. Jadi kita bisa baca dari lapangan di Sumatera, kita baca di Jakarta, kita baca di web juga kita bisa. Jadi harapannya nanti semua bisa terintegrasi dalam satu sistem. Ini sedang di-develop juga teman-teman untuk diintegrasi satu sistem, jika lihat by web maupun by mobile phone yang kita pegang sehari-hari. Next. Ini contoh di aset 2 ya. Kemudian next ya. Ini arsitekturnya yang pernah yang sekarang ongoing, go live dari 2013 ini di SP Tambun dekat Bekasi. Jadi
beberapa instrumen alat-alat itu dikontrol jarak jauh, kemudian report trending dan hasilnya dapat dilihat di dashboard di kantor pusat Jakarta. Jadi jika terjadi anomali atau pembacaan yang salah, akan langsung cepat direspon dan ditindaklanjut oleh teman-teman di lapangan. Next. Kemudian next, maintenance and calibration strategy. Waktu kita nggak banyak ya. Jadi kita selain instrumentasi yang terpasang, kita nggak hanya masang bangun ya. Jadi penyakit yang bangsa Indonesia kan bisa beli nggak bisa merawat ya. Jadi kita coba mengeliminasi itu. Jadi kita butuh namanya pemeliharaan atau maintenance. Maintenance adalah untuk mempertahankan, merawat, dan memperbaiki daripada instrumen. Termasuk kalibrasi tadi. Kalibrasi termasuk daripada maintenance. Kita ambil data dari SKK Migas bahwa availability yang diizinkan untuk fasilitas produksi itu masuk instrumentasi adalah 95% dan reliability adalah 97%. Jadi jumlah waktu on-nya dibagi, jumlah waktu on dikurangi daripada downtime-nya. Downtime itu instrumen itu rusak atau tidak bisa beroperasi. Jadi kita tekan semaksimal mungkin sehingga reliability dan availability-nya bisa tercapai. Next. Next slide, Mbak. Nah, ini contoh kasus saja. Kita punya di aset 2 contoh waktu saya di Prabu Muli ada 294 instrumentasi. Bagaimana strategi kita? Strategi kita adalah pertama kita perbaiki data dulu ya, perbaiki data dulu fasilitas produksi, utilisasi, kemudian kita buat program kerja daripada PM, preventive maintenance ya. Kita belum ke PDM ya, maaf Pak Sony ya. Ini masih Pertamina masih jauh tertinggal lah. Kita coba improve lagi. Kita ke PDM nantinya. Kemudian kita melakukan senjata kerja. Kita siapkan beberapa kontrak untuk pemeliharaan instrumentasi. Enggak semua kita kontrakkan, cuma beberapa item yang kritikal aja, yang yang dirasa kita nggak bisa overload, kita nggak bisa melakukan maintenance, kalibrasi, kita lakukan kontrak maintenance. Lanjut. Next slide, Mbak. Nah, ini ada saya kasih flowchart ya, flowchart daripada kalibrasi yang ada di tempat kita. Jadi semua butuh prosedur ya. Jadi dari awal work order, artinya ada permintaan kalibrasi itu sampai akhir hasil kalibrasi selesai, ini adalah flowchart-nya. Kemudian ini adalah satu form kalibrasi. Mungkin kalau untuk teknik kalibrasinya mungkin nanti teman-teman dari teori di kuliah mungkin ada ya. Mungkin jadinya saya nggak perlu jelaskan dari awal. Ini adalah form kalibrasi dan flowchart-nya. Next. Nah, ini salah satu contoh teknik yang kita gunakan from preventive maintenance yang ada di kita. Jadi kita punya jadwal PM, jadwal preventive maintenance untuk kalibrasi. Kemudian kita punya formnya, dan kita juga punya versi webnya juga. Jadi ketika sudah masuk waktu kalibrasinya, itu akan ada notifikasi ke kita lewat email untuk yang sesuai dengan jadwal kalibrasi yang kita susun di awal tentunya. Jadi kita coba lebih advance lagi lah untuk upgrade peralatan instrumentasi. Next. Nah, ini akhir slide saya. Jadi saya punya punya pedoman. Jadi life is like riding bicycles. Jadi kita harus maju ke depan, harus keep going ya, keep learning. Teman-teman apalagi yang masih muda, teman-teman harus banyak belajar. Ya tadi saya bilang, jadi banyak literatur, apalagi zaman sekarang ya banyak dari silabus, dari kuliah, dari internet itu banyak ilmu-ilmu baru, IoT juga banyak. Tadi yang disebutkan Pak Sony juga. Jadi sudah sistem machine learning, mesin AI, ya itu perlu kedepannya perlu dikembangkan teman-teman. Jadi ada nanti akan ada link and match ya antara
akademisi dan industrial. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bisa jadi agent of change atau agent of development kedepannya di Pertamina. Ya, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat yang sedikit sharingnya, dan ya jika ada baiknya dari Allah Ta'ala, jika ada kekurangan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bram sudah berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Dan semoga kami dapat terpacu untuk memperdalam minat dan ilmu di bidang instrumentation ini. Nah, untuk para audiens yang hendak menyampaikan pertanyaan, dapat mengisi link yang sudah tersedia di kolom chat Meet atau yang sudah tersedia di WA Group dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Nah, saya mau kasih bocoran juga nih. 5 pertanyaan terbaik yang sudah terpilih dan sudah dijawab oleh kedua pembicara akan dipilih dan ada hadiahnya loh. Maka, langsung saja ajukan pertanyaan di link yang sudah tersedia dengan format yang sudah disampaikan. Oh iya, jangan lupa ketika mengajukan pertanyaan juga dilengkapi dengan pertanyaan ditujukan ke siapa, entah itu ke Pak Sony atau ke Pak Bram, atau keduanya boleh disampaikan juga. Begitu ya para hadirin yang saya kasih. Oke, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan beberapa poin penting dan mungkin nanti bisa saya simpulkan dari materi yang sudah disampaikan dari kedua pembicara. Dari materi yang sudah disampaikan Bapak Sony Damayana, saya menggarisbawahi bahwa sesuai dengan definisi pada dasarnya kalibrasi itu merupakan perbandingan nilai standar dengan instrumentasi, di mana kalibrasi itu meliputi 2 hal penting, yaitu measuring dan control. Nah, nanti ke depannya, kalibrasi sendiri dapat dikembangkan ke arah yang lebih autonomous, yang nantinya akan dilakukan melalui integrasi dengan artificial intelligence. Kemudian ada 4 hal yang patut dipertimbangkan dari penerapan kalibrasi, yaitu E4M. Yang pertama ada E, environment, lalu ada man, operator, machine, method, dan material. Itu yang bisa saya garis bawahi dari penyampaian materi oleh Bapak Sony Damayana. Kemudian yang dapat saya petik dari materi yang disampaikan oleh Pak Bram adalah untuk saat ini link and match antara kemampuan dalam bidang instrumentasi dan dunia pekerjaan dalam dunia industri itu sangat-sangat dibutuhkan, atau istilahnya kalau bahasa gampangnya itu lagi zamannya orang instrumentasi itu dibutuhkan sekarang. Apalagi pemerintah juga menggadang-gadang tentang teknologi 4.0 ya. Lalu di industri migas sendiri, instrumentasi itu merupakan suatu hal yang sangat diandalkan, utamanya dalam proses kontrol. Proses kontrol sendiri dilakukan untuk mengurangi biaya tenaga ahli, lalu ada mengurangi human error, yang ketiga ada meningkatkan quality product, yang keempat ada meningkatkan keamanan operasional, dan yang terakhir untuk mengurangi limbah industri. Lalu ada 2 hal lagi yang harus saya sampaikan dan harus ditekankan, bahwa sistem dan senjata kerja itu sangat perlu disiapkan atau digarisbawahi dalam dunia instrumentasi, utamanya dalam bidang industri. Begitu. Apabila kedua poin penting ini disatukan, dapat disimpulkan bahwa dunia industri sangat membutuhkan keahlian generasi muda dalam hal instrumentasi, dan kemudian pengembangan dari kalibrasi sendiri, termasuk dalam bidang instrumentasi itu dapat diintegrasikan melalui
artificial intelligence yang nanti akan diperdalam sampai dengan deep learning untuk mengurangi human error itu tadi dan mengurangi biaya untuk cost tenaga ahli itu tadi. Baik, seperti itu hadirin, itu tadi merupakan poin-poin penting yang dapat dipetik dari kedua pembicara hebat kita sore hari ini. Nah, langsung saja pada bagian yang ditunggu-tunggu nih. Saya akan, berikut ini akan ditampilkan 5 pertanyaan terpilih yang sudah disubmit melalui link slide. Bisa ditampilkan link slide-nya? Nah, pertanyaan yang dipilih itu adalah pertanyaan dengan jumlah like terbanyak ya. Jadi bagi para hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan dan kebetulan mungkin pertanyaannya sama dengan audiens lain, boleh langsung klik tanda jempol sebagai bentuk bahwa pertanyaan saya sama nih dengan pertanyaan kamu. Tuh. Baik. Iya. Sepertinya masih menunggu. Oh iya, saya juga mau menyampaikan bahwa nanti materi yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara dapat diakses melalui link yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia. Pertanyaan pertama dengan jumlah like 7 dari Fajar Ramadan, Elins UGM 2020. Izin bertanya kepada pemateri, bagaimana potensi perkembangan artificial intelligence dalam dunia instrumentasi, terutama dalam perkembangan distribute control system. Terima kasih. Nah, ini menarik nih. Apakah Bapak Sony atau Bapak Bram yang akan menjawab? Monggo, silahkan. Ya, ini kayaknya pertanyaannya ke saya nih kayaknya nih. Oh iya, silakan Bapak Sony, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan pertama ya. Jadi, untuk distribute control system. Ini sebenarnya DCS ini ya. Oke, untuk perkembangan DCS sendiri, mungkin kalau yang di kawasan Asia Tenggara, itu mungkin baru DCS-nya baru sampai level di local control ya. Jadi belum sampai levelnya itu ke menggunakan AI. Tapi kalau untuk yang di Middle East dan juga untuk daerah di US ya terutama, itu kita sudah integrate antara DCS dengan artificial intelligence. Jadi sekarang seperti ini contohnya untuk produksi migas, minyak, itu untuk data-data produksi itu kita sudah link dengan AI. Jadi AI akan langsung pelajari apakah terjadi offset atau tidak, atau misalnya terjadi proses yang tidak benar pada sebuah proses misalnya di refinery. Dan misalnya terjadi offset, itu nanti dia akan melakukan koreksi sendiri, koreksi mandiri. Tapi apabila ternyata tidak bisa, baru nanti dari tim AI itu akan langsung involve di situ. Di situ nanti ada timnya banyak tuh, itu ada proses engineer, dan tapi tetap ujung tombaknya adalah tim instrumentation, atau kita sebutnya itu automation engineer di situ. Nah inilah sebenarnya tantangan buat adik-adik semua aja yang di UGM nih. Bagaimana, apakah bisa adapt. Jadi ibaratnya tantangan berikutnya ini untuk instrumentasi benar-benar sangat kompetitif, terutama di luar ya. Kalau untuk di Indonesia mudah-mudahan aja kalau dari data yang kemarin 2019 dan juga data 2020 kan sebenarnya Indonesia tertinggal nih untuk AI. Jadi Indonesia itu masih di level disebutnya negara tertinggal, tapi kalau sebenarnya kita nggak kalah-kalah banget sih kalau untuk di namanya itu data visualization, kita masih hampir sama dengan Malaysia atau Filipina. Tapi kalau untuk AI sendiri, kita dari data 2019 itu terus terang ya tertinggal sebenarnya sih. Cuma itu tantangannya buat instrumentasi, tim instrumen sekarang itu adalah we need to adapt. Jadi kita harus adaptasi atau ibaratnya belajar banyak tuh. Jadi jangan cuma instrumentasi itu hanya sebagai di workshop kalibrasi selesai. Enggak sampai di situ. Tapi bagaimana terutama dari tim UGM nih, saya sangat-sangat encourage banget nih. Jadi jangan kalah. Jadi kalau bisa itu sering-seringlah ke ini ke lab ya. Kan ada ya kalau saya dengar-dengar di lab kan banyak tuh. Nah, belajar di sana juga sering-sering kunjungin tuh dosen AI. Kan saya dengar juga tuh di UGM ada kan ya.
ada dosen AI. Nah, belajar dari situ, coba integrate tuh bagaimana supaya kalibrasinya bisa terintegrasi mempergunakan artificial intelligence. Itu sangat-sangat advance banget. Terutama apa? Karena kita kan bisa mereduce pertama gangguan ya, error, juga dari item-item yang tadi seperti environment, itu kita bisa eliminate di situ. Karena terus terang untuk pengukuran itu sangat-sangat terganggu ya kalau misalnya nanti dari sisi environment. Itu banyak sekali yang mempengaruhi dari sisi kalibrasi. Seperti itu. Jadi untuk DCS perkembangannya sangat-sangat bagus, sangat-sangat cerah. Jadi diharapkan ya nanti dari UGM bisa ini deh, bisa ibaratnya memulai atau mungkin udah mulai dari sekarang. Seperti itu. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Sony. Itu tadi adalah jawaban untuk Mas Fajar Ramadan. Yang pertanyaan kedua datang dari Nur Budi Rahayu dari Institut Teknologi Surabaya. Jika suatu instrumen harus dilakukan kalibrasi 1 tahun sekali, tetapi mengalami error yang kecil dan masih ada dalam nilai toleransi, apakah perlu dikalibrasi? Apakah perlu dilakukan kalibrasi ulang apabila kalibrasinya itu 1 tahun sekali, tapi nilai errornya kecil. Nah, ini Pak Sony atau Pak Bram yang akan menjawab? Gantian saja, Pak. Oh ya. Ya. Silakan. Ya, izin menjawab, Pak Sony. Jadi berbagi pengalaman juga, kita ada beberapa instrumentasi yang bahkan setahun sekali dikalibrasi. Jadi kita punya metering gas, di situ metering gas itu ada beberapa transmitter ya, GPT, TT, kemudian itu nggak ada backupnya, nggak ada redundansinya. Jadi apa namanya, kebutuhan sales konsumen itu nggak bisa berhenti. Contohnya gini, kita jualan gas untuk ibu-ibu rumah tangga ya, untuk jaringan gas kota. Kita nggak ada backupnya. Kita ikutin jadwal kalibrasi daripada DMET dan Dijen Meteorologi dan Jen Migas itu follow the regulation aja, kita setahun sekali. Tapi tergantung dari prosesnya juga. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak punya redundansi, punya backup, ya tentunya kita lebih sering untuk kalibrasi. Cuma kalau ya tadi tergantung kebutuhan proses. Kalau proses itu sangat diminimalkan banget, namanya shutdown, namanya penyaluran gas ke konsumen tadi, ya kita follow regulasi aja. Jadi berdasarkan kondisi dan berdasarkan time base dan condition base lah, artinya tergantung kebutuhan di lapangan. Gitu, Pak, mungkin Pak jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Bram. Kepada Ibu atau Bapak ini, Nur Budi Rahayu, pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Bram. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Alfi F dari SMKN 1 Cimahi. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Sony. Dalam era modern ini pasti banyak teknologi yang canggih. Pertanyaannya, alat apa saja yang digunakan untuk melakukan kalibrasi? Baik, silakan Pak Sony. Oke. Wah, ini langsung pertanyaannya ke saya nih. Oke deh. Oke. Jadi untuk ini ya, alat apa saja yang digunakan untuk melakukan kalibrasi. Jadi alatnya kan ya, untuk yang digunakan untuk kalibrasi. Sebenarnya kan kalau alat itu kan sebenarnya banyak banget kalau untuk melakukan kalibrasi. Misalnya untuk yang temperatur itu kan kita ada namanya itu alatnya yang dipakai misalnya di gate resistant box, itu kan ada kan di situ. Kemudian juga untuk yang alat-alat yang lain seperti ambil contoh, pada intinya adalah alat yang digunakan untuk melakukan kalibrasi adalah peralatan yang menjadi standarnya, jadi standar equipment yang digunakan sebagai pembanding. Nah ini macam-macam banget nih. Nah kalau misalnya resisten kan nanti ada resisten standar resistennya ada di situ. Atau kalau misalnya spektrum cahaya itu nanti ada standar spektrum. Atau kalau gas tuh biasanya nanti ada dia bukan equipment ya, tapi bukan alat ya, tapi dia berupa gasnya, jadi gas standarnya yang dipergunakan. Atau kalau misalnya untuk ini kan untuk instrumentasi, ini data juga tuh mungkin untuk instrumentasi ya, data juga tuh sebenarnya perlu dikalibrasi juga tuh.
Mungkin Mbak Elizabeth mungkin baru tahu kan, ada data tapi perlu dikalibrasi kan. Iya, Ini data makanya juga perlu dikalibrasi. dari Seperti data. semalam saya juga baru kalibrasi data juga tuh. Untuk kalibrasi data untuk emission. Itu baru semalam saya baru lakukan kalibrasi. Jadi sudah data emission dari yang terkumpul nih di UAE dikumpulin. Kemudian kita melakukan namanya data calibration ya. Jadi ibaratnya data-data yang ibaratnya data-data sampah tuh ya, yang garbage itu kita eliminate di situ. Kemudian baru kita lakukan kalibrasi untuk menentukan mana sih data yang valid, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi kalau untuk alat itu banyak banget ya. Salah satunya tadi kalau untuk instrumentasi ya seperti ada decay resistant box. Tapi untuk yang gas ya, kalau gas sih dia pakai ini untuk pakai gas standar seperti itu. Kalau untuk yang AI data ya itu macam-macam nih. Jadi banyak kita udah punya standar reference data untuk melakukan kalibrasi. Jadi ibaratnya data itu akan menjadi benar-benar valid seperti itu. Oh, mungkin itu masuk di yang bagian traceability ya untuk digunakan untuk riwayat kalibrasi itu tadi dan juga Iya kalibrasi betul. data. Oke, terima kasih Pak Sony kepada Mas Muhammad Alfi F dari SMKN 1 Cimahi. Pertanyaan sudah terjawab, sudah clear. Selanjutnya ada pertanyaan dari Budi Sumanto dari SPUGM. Bagaimana menentukan kalibrasi menggunakan AI atau ML terhadap pengukuran dengan sekumpulan sensor yang tidak selektif? Contoh, sensor gas. Terima kasih. Mungkin ini Pak Bram bisa menjawab atau Pak Sony? Gimana Pak Bram? Pak Bram atau saya nih? Kayaknya spesialisnya Pak Sony nih, Pak. Oke Pak, dengan Pak Budi Sumanto. Jadi untuk yang ini Pak ya, sebenarnya nanti ada hubungannya juga ya dengan nggak perlu IML juga sih. Sebenarnya untuk yang metode sekarang juga itu untuk kalibrasi itu ada namanya dia menggunakan sistem voting. Jadi nanti di AI juga dia akan menggunakan sistem voting juga untuk menentukan apakah dia perlu dikalibrasi atau tidak seperti itu. Jadi begini, untuk sensor gas itu biasanya dia tidak bekerja sendiri, tapi dia bekerja tuh dengan satu grup ya, ibaratnya bisa menggunakan voting 2 of 3 atau 3 of 3 atau berapa ya, tergantung dari seal rating yang dia akan di-adopt seperti itu. Nah demikian juga untuk yang ini yang tidak selektif, maka otomatis jadi begini, kalau misalnya ada juga yang dengan pressure transmitter ya, untuk yang sistem voting, misalnya dia bekerja dengan 2 of 3. Jadi misalnya dia pengukuran sensor pertama, dia offset itu dia akan dicek lagi tuh dengan sensor yang kedua, apakah dia benar-benar data yang pertama itu valid atau tidak tuh. Kalau ternyata yang pertama itu dengan yang kedua tidak valid, maka dia akan cek dengan yang ketiga. Yang ketiga ternyata yang dua itu dia benar, berarti yang pertama itu dia pasti error gitu. Dia pasti error dan perlu dikalibrasi seperti itu. Dan sebenarnya konsepnya di AI juga itu hampir sama seperti itu. Jadi kita membandingkan data-data yang ibaratnya yang ada, kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah data itu akurat atau tidak dan perlu dikalibrasi atau tidak. Seperti itu. Itu Pak. Jadi metodenya menggunakan sistem voting. Selektifnya. Oke, demikian Mbak Elizabeth, Mbak Gusti. Baik, terima kasih Pak Sony. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aris Setio dari PENS. Dalam ranah instrumentasi pada industri, manakah yang lebih sering digunakan? Presisi atau akurasi? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ini Pak Bram ini sepertinya ini. Sudah masuk ke penerapan ini. Seperti ini. Iya, dari beberapa pengalaman kalibrasi yang pernah kita lakukan, kita cenderung ke presisi ya. Jadi artinya kita dari kalibrasi dari ascending dari 0 sampai 100% dan dari atas ke bawah 100% descending dari 100% ke 0%. Kita kita cari angka presisinya, errornya yang kita minimalkan di bawah standar. Kita punya standar ya, standar tata kerja untuk kalibrasi instrumentasi. Berikut, mungkin itu Mbak, nggak bisa menjawab. Oh ya, terima kasih Pak Bram atas jawaban kepada Mas Aris Setio dari PENS. Sudah terjawab ya oleh Pak Bram. Kemudian ada pertanyaan, waktunya masih cukup nih. Kita bisa
menjawab pertanyaan yang bawah-bawahnya lagi, tapi 5 pertanyaan yang sudah terpilih, 5 pertanyaan pertama yang menarik dengan like terbanyak sudah terjawab di atas tadi ya. Selamat kepada 5 penanya pertama yang pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Sony dan Pak Bram. Oke, karena waktu masih memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang lain, yuk kita scroll ke bawah. Oke. Dari Muhammad Zainur Rofid. Dari panggilannya Mas Rofid ini kayaknya. Rofid dari Python. Dari 5 penyebab kalibrasi kurang maksimal dalam kurung environment, man-machine method, dan material, mana yang paling mungkin dan paling efisien dirubah? Mengapa? Terima kasih. Ini tadi materi dari Pak Sony nih. Saya nangkepnya. Silakan Pak Sony. Oke, ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rofik pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan dirubah ya. Jadi ibaratnya kita berusaha meminimize. Kalau untuk di uncertainty itu kita berusaha meminimize pengaruhnya. Jadi bukan untuk dirubah sih sebenarnya sih. Tapi oke, jadi sebenarnya untuk yang pertama yang paling mudah di eliminate atau ibaratnya di itu ya dicegah atau mengurangi itu adalah mengurangi yang sekarang dilakukan itu adalah mengurangi involvement human di proses kalibrasi. Itu yang pertama sih yang banyak dilakukan. Kemudian baru dia setelah itu masuk ke environment. Jadi eliminate ibaratnya lingkungannya dulu. Itu sebabnya kan untuk yang setelah human-nya tidak banyak yang melakukan involvement di situ, kemudian baru dia environment-nya. Itu sebabnya ada yang menggunakan metode voting. Itu adalah apa? Untuk mengeliminasi dari environment itu sendiri. Jadi membandingkan beberapa pengukuran, kemudian dia akan melihat mana yang pengukuran yang benar gitu loh. Itu salah satu contohnya tadi yang di presentasi saya ya, di item yang tadi itu yang dilakukan oleh tim kita yang dari Jepang. Itu tuh mereka melakukan pengukurannya itu dari 3 sampai 5 tempat tuh. Nah, kemudian dari 5 tempat itu mereka melakukan semacam voting di situ. Jadi mana yang perlu dikalibrasi secara AI, mana yang ibaratnya bisa dia run to fail. Ibaratnya dia terus saja in service sampai dia ada potensi perlu dikalibrasi lagi. Dan kemudian kalau untuk mesin itu akan susah dikontrol ya, karena pengaruhnya kan kalau kita beli barang ya ibaratnya kalau terima barang kan kita baru tahu apakah fail atau tidak setelah kita lakukan kalibrasi. Dan setelah service, setelah beberapa bulan, kemudian fail itu otomatis kan bisa jadi masih under warranty atau tidak. Kalau misalnya dia udah modelnya warranty putus, ya berarti tidak, ibaratnya ya itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak bisa diubah ya kalau kata Pak Rofit nih, seperti itu. Kalau metode sendiri sebenarnya apa? Kalau untuk metode calibration itu sebenarnya itu sebabnya kenapa untuk kalau misalnya itu harus merefer ke ISO ya, kalau sudah sertifikasi. Nah, itu salah satunya adalah dengan menggunakan SOP calibration. Ya, itu sebabnya itu nggak bisa dirubah. Itu sebabnya apa? Karena itu sudah melakukan SOP. Salah satunya adalah itu untuk mengurangi uncertainty dari sisi method. Kalau dari sisi material, sebenarnya tadi material sama mesin mungkin hampir sama ya. Mungkin dari sisi tadi sampling ya mungkin. Yang sisi sampling ini juga bisa di coverage-nya itu dengan sisi metodenya. Itu sebabnya kenapa untuk yang standar untuk kalibrasi yang terbaru yang 2019 dirilis kemarin, itu kan untuk yang proses untuk yang PT ya, PT dan ada 3 item tuh, ada 3 instrumentasi itu. Jadi dia tidak pakai yang 025 stage-nya itu tidak 0, 25, 50 lagi, tapi dia pakainya yang stage-nya tuh naiknya 20 20. Jadi 0, 20, 40 seperti itu sampai 100. Kemudian balik lagi. Itu sebenarnya apa? Tujuannya outcome-nya adalah untuk mengurangi uncertainty ini. Itu sebabnya ada perubahan di situ. Jadi yang paling mungkin itu jawabannya adalah environment dan man-nya. Jadi E dan M yang pertama itu adalah yang paling mungkin dan paling efisien. Sementara yang lain-lain itu ibaratnya ya memungkinkan. Sementara yang lain-lain tuh ibaratnya di luar kontrol kita. Kalau misalnya ada juga, yaitu adalah dengan prosedur atau SOP seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Rofit. Ya. Baik, terima Mbak, kasih bisa Pak dilanjutkan. Sony. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Fadilah Muhammad dari Polman Bandung.
Pertanyaannya adalah untuk men-setting PID dalam suatu sistem agar sistem atau mesin agar sesuai dengan yang diinginkan, apakah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atau dilakukan trial dan error? Nah, ini spesialisasinya Pak Bram nih. Monggo Pak Bram, silahkan dijawab. Baik, Mbak. Makasih. Ini sangat bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk PID, untuk proporsional dan integral itu kita melakukan perhitungan sebelumnya. Jadi enggak semua trial error. Tapi untuk derivatifnya, untuk kontrol, untuk smoothingnya itu baru kita melakukan trial error. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi ada beberapa yang perlu dikalkulasi sebelumnya, dan ada juga yang setting derivatif, terutama setting derivatifnya itu butuh trial dan error. Begini tuh, semoga bisa menjawab. Baik. Terima kasih Pak Bram atas jawabannya kepada Mas Fuad Muhammad. Sudah terjawab ya. Nah, ini lalu ada pertanyaan lagi dari, anonymous nih sayangnya. Dari Bapak Sutiono dari PT Petrotek Indo Utama. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan kalibrasi, baik jangka pendek atau jangka panjang, dan berapa toleransi accepted-nya? Wah, ini bisa Pak Bram, bisa Pak Sony nih, tapi sepertinya tadi sudah disinggung ya. Baik, silakan Pak Bram atau Pak Sony boleh memberikan klarifikasi, jawabannya ya lebih. Mungkin Pak Bram deh. Ya. Ya, silakan Pak Bram. Baik, Pak. Untuk beberapa parameter kalibrasi yang pernah kita lakukan di bawah 0,7% ya untuk nilai toleransi yang diizinkan 0,75%. Jadi di atas itu ya masih perlu kalibrasi ulang. Oke, siap Pak Bram. Terima kasih kepada Pak Sutiono. Jawaban sudah disampaikan oleh Pak Bram ya. Atau mungkin Pak Sony mau menambahkan? Oke, jadi kalau untuk yang saya tambahkan sedikit deh ya. Jadi kalau untuk untuk proses kalibrasi untuk kapan waktunya, itu sebenarnya kalau dari sisi manufaktur itu sudah ada ya untuk time limitnya. Jadi kapan dia perlu dikalibrasi. Jadi bagaimana dia tiap company kan atau perusahaan itu metode approaching maintenance-nya kan berbeda-beda tuh. Ada yang metodenya preventive maintenance, ada predictive maintenance, ada juga yang metodenya itu yang lain lagi tuh. Jadi ibaratnya dia run to fail. Kalau udah run to fail atau RTF, nah itu lain lagi ceritanya tuh. Karena apa? Kalau run to fail, otomatis kita perlu kalibrasi itu sebelum dia fail. Nah, kapan dia akan fail-nya? Nah, kan kita perlu ini kan, perlu namanya tuh melihat dari data logger atau dari historian log control room. Nah, itu sebabnya kalau untuk ngikutin dari jangka panjang jangka pendek itu sebenarnya sudah ada tabelnya, itu sudah ada kapan itunya. Kalau untuk toleransi acceptance-nya itu tiap instrumen kan macam-macam Pak, tapi ibaratnya kalau dari sisi akurasi ya, kalau dari sisi akurasi itu kan anggap aja rata-rata untuk yang pressure gauge atau pressure transmitter itu rata-rata 2% ya untuk itunya toleransinya untuk yang ibaratnya akurasinya itu. Kalau lewat dari situ, misalnya dia sampai 10%, wah itu sih perlu diperkalibrasi, atau kalau misalnya udah error banget ya udah diganti kan gitu. Atau perlu dicek lagi, bisa di overhaul tuh transmitternya. Bisa dari membrannya, atau dari ini nanti dari kan ada tuh di, kalau udah pernah lihat PT belum ya? Kalau di pressure transmitter tuh ada namanya tuh rangkaian elektronik tuh yang untuk kalibrasi ya. Di situ nanti ada bagian elektronika sebutnya OPM tuh ya, operating ops tuh ya, di IC itu. Kemudian nanti ada juga OPM-nya tuh ya. Kemudian di situ ada juga nanti ada semacam resistor tuh, variable resistor tuh. Nah, di situ biasanya kalau yang tipe-tipe lama tuh biasanya modifikasinya cuma ada di situ aja tuh. Biasanya juga berupa kita berusaha manipulasinya di situ. Tapi kalau untuk metode-metode yang terbaru, terutama yang sudah pakai ada model field bus atau model-model yang lama tuh, ya model yang terbaru ya sekarang ya, ibaratnya kalibrasi itu bisa dari control room, nggak perlu lagi ke lapangan.
Nah kan lebih seru kan? Kalau nggak perlu ke lapangan, akhirnya apa? Dari control room itu dia cuma ngirim sinyal aja, ngecek. Ibaratnya dia tanya ke transmitter itu, Iya, transmitting. ibaratnya sih coba sekarang lakukan tes in service ya. Kemudian waktu dia balik ternyata pas sinyalnya salah gitu kan. Nah, dikirim lagi itu sama operator. Coba cek lagi sih. Masa saya suruh ngecek 15%, kamu ukurnya 20%. Cek lagi. Jadi yang berangkat ke lapangan itu bukan engineer atau teknisi, tapi datanya yang berangkat ke lapangan. Seperti itu bedanya. Sampai 3 kali dia nggak benar, oke, baru ibaratnya kita baru telepon ke instrumentation shop, tolong dong ke site ini transmitternya tuh udah dikirim 3 kali, suruh ngecek dia nggak benar-benar terus laporannya, coba tolong dicek. Nah baru di situ ada proses kalibrasi seperti itu. Jadi metode untuk jangka panjang jangka pendek itu adalah relatif. Toleransi ya ibaratnya tiap instrumen juga macam-macam ya, seperti itu. Itu Pak, semoga menjawab ya dengan Pak Sutiono. Ya, terima kasih Pak Sony sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Sutiono. Baik, sepertinya pertanyaan dari Bapak Sutiono adalah pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan pada Instrumentation the series yang kedua ini. Mohon maaf kepada seluruh penanya yang pertanyaannya belum sempat dijawab, bahkan dibahas pada instrumentation kali ini. Mungkin pada lain waktu ketika ada webinar instrumentation lagi, bisa menyampaikan pertanyaan sesuai dengan topik yang diangkat. Seperti itu. Baik hadirin yang berbahagia, terjawab sudah semua pertanyaan yang disampaikan tadi, baik kepada Bapak Sony maupun kepada Bapak Bram. Nah, sekarang kita akan menyimak closing statement yang akan disampaikan oleh kedua pembicara. Yang pertama kepada Bapak Sony, silakan memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih sebelumnya buat UGM ya, dengan buat bapak-bapak ini, prodinya juga yang berikan ke saya kesempatan dan panitia juga. Jadi memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini. Untuk closing statement saya adalah karena sekarang masih ini kan, masih masa pandemi kan, dan juga semuanya serba online. Jadi don't stop yourself, always learning, and never stop. Itu saja. Always learning and never stop. Terima kasih Pak Sony. Closing statement-nya itu mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang suka rebahan ya. Oh ya betul. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang suka rebahan, ayo keep learning and never stop. Oke? Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Bram nih. Monggo Pak Bram, silahkan menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan untuk sekedar sharing lah dikit ya daripada instrumentasi dan perlakuannya dan strateginya di Pertamina EP. Terima kasih kepada alumni kita lah, alumni UGM untuk keep running ya, keep going, keep running. Kemudian stay safe, stay health, and di depan sana tantangan semakin besar, jadi perkembangan teknologi juga nggak bisa kita lawan, harus kita adopt, kita harus ya kalau misalnya nggak ada di kurikulum, kita coba silabus kurikulum atau apapun di kuliah, ya kita coba open minded lah, artinya kita belajar di luar. Webinar seperti ini sangat bermanfaat, sangat applicable, artinya bisa tambah wawasan, memperkaya wawasan teman-teman. Jadi semoga sukses dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Siap. Terima kasih Pak Bram. Saya juga mengingat tadi quotes yang diberikan Pak Bram ketika di slide tadi. Kalau misalnya kamu naik sepeda, itu tuh kamu harus selalu bergerak untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu juga sebuah pesan yang berharga kalau misalnya kita ingin tetap dalam kehidupan yang seimbang antara karir dan keluarga atau karir dan yang lainnya, maka kita harus tetap bergerak dan keep moving forward. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan yang menarik bagi para pembicara, dan terima kasih juga kepada Bapak Sony dan Pak Bram yang sudah berkenan untuk sharing pengalaman dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens tadi. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada 5 penanya terpilih karena pertanyaan yang diajukan dan sudah dijawab, dan
kalian akan mendapatkan hadiah menarik dan silakan melakukan konfirmasi pada kontak person yang tertera di poster atau yang tertera pada slide share screen webinar sore hari ini. Nah, tak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara nih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sony dan Pak Bram dan juga Pak Rosid dan Pak Hidayat yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar Instrumentation Series yang kedua ini. Dan semoga pengalaman dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami menjadi manfaat dan motivasi bagi kami untuk memperdalam ilmu instrumentasi sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama ini. Tapi sebelum melakukan sesi foto bersama, saya mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara akan disampaikan link untuk evaluasi acara webinar Instrumentation The Series ini. Nah, link bisa diakses melalui kolom chat Zoom atau juga bisa diakses melalui chat grup WhatsApp. Yuk kita semua on cam untuk foto bersama. Silakan teman-teman panitia melakukan capture print screen. Kita lihat wajah-wajah penerus bangsa, utamanya dalam bidang instrumentasi ini. Asik. Teman-teman atau para hadirin semuanya, ini mulai gaya ya. Satu, nanti dari ada yang screenshot dari depan sama dari belakang, jadi nanti tetap gaya aja sesuai instruksi. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Yes. Lagi ya. Gaya lagi. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Wah, ini kita harus bergaya sebanyak-banyaknya ini. Satu, Referensi dua, gaya saya sudah habis. tiga. Lagi ya. Yang lagi bikin project-nya boleh diangkat deh. Ini saya bikin project ini tentang instrumentasi gitu. Tiga. Bentar ya. Banyak banget ya sepertinya. 9 slide ya. 9 slide. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Bram, Pak Sony atas waktunya Pak. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama lain waktu semoga kita bisa ketemu lagi ya. Menarik sekali Pak materinya. Oke, Pak Nur. Baik, sudah Dian sudah selesai melakukan sesi foto? Sudah selesai. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai macam kesalahan selama memandu jalannya webinar Instrumentation The Series ini, baik penyebutan nama perusahaan, nama gelar, maupun yang lainnya. Saya sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar di sini, dan jangan lupa untuk melakukan presensi melalui link yang sudah di-share di kolom chat Meet atau bisa cek juga di WhatsApp group. Nah, maka dari itu, sebelum saya pamit nih, saya juga mau mengumumkan kalau misalnya akan dilaksanakan webinar Instrumentation Series yang ketiga. Kepada audiens yang belum puas dengan 2 kali Instrumentation Series ini, bisa join nih ke Instrumentation Series yang ketiga. Terima kasih banyak Mbak. Iya, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Pak Bram dan Pak Sony-nya atas ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Hermawan. Terima kasih Baik, kembali Pak. itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Elizabeth Gusti mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Mantap, mantap. Ya, terima kasih semua. Siap. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Terima kasih semuanya.
Terima kasih semuanya. Kenal semua yang ikut. Apa ini Bang Norbert ini? Gawe aja Bang Norbert. Bang pulang. Aduh. Jam mulu. Bang Hermawan sudah master ikut-ikut. Aduh. Tambah ilmu. Harusnya pemula kayak saya inilah yang ikut nih Pak Hermawan. Aduh. Ilmu nggak ada batasnya, Bang. Itulah. Long life education. Jelas ya Bapak, teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban Nober. Kita dulu Ban Nober.